warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitili Diwartina, perwakilan dari kelompok 6, ingin sedikit menjelaskan beberapa penjelasan tentang hukum-hukum bacaan gharib dalam Al-Quran, di mana terdapat di dalam Al-Quran itu beberapa ayat yang tidak biasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan gharib. Nah, gharib itu artinya tersembunyi atau samar. Nah, sementara para ulama berpendapat bahwa gharib itu sendiri memiliki arti, yaitu sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena pembahasannya yang samar tersebut. Lalu bacaan-bacaan di dalam Al-Quran itu terdapat 5 hukum bacaan gharib dalam Al-Quran. Namun saya di sini akan menekankan beberapa saja penjelasan tentang hukum-hukum gharib, yaitu hanya 3 penjelasan. Yang pertama adalah nagel, tahsil, dan juga yang terakhir adalah saktah. Nah, langsung aja kepada inti pembahasan, yaitu yang pertama jenis bacaan gharib nagel. Nagel itu sendiri artinya mengendah, sedangkan secara istilah nagel itu adalah memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Lalu dalam Al-Quran hanya ada 1 bacaan nagel, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Pada pertengahan ayat itu terdapat 2 hamzah yang tidak dibaca washal, yaitu hamzah al-ta'rif dan hamzah ismu yang mengapit lam. Lalu kedua hamzah washal tersebut tidak dibaca ketika disambungkan dengan lafaz sebelumnya, sehingga bacaannya bukan bi'sal ismu melainkan menjadi bi'salismu. Untuk jenis bacaan gharib yang kedua ini adalah tahsil. Tahsil ini artinya adalah kemudahan atau keringanan, di mana bacaan tahsil ini bisa kita temukan pada surat Al-Quran, pada surat Fussilat ayat 44. Pada pertengahan ayat terdapat lafaz ajamiyun. Nah, di sana karena adanya 2 hamzah kota yang berurutan dalam satu bacaan, maka hal itu menyulitkan orang-orang Arab untuk membacanya. Lalu ini ditahsilkan nih teman-teman, ditahsilkan dengan menyambungkan 2 hamzah kota sehingga bacaannya menjadi ajamiyun. Lalu jenis bacaan gharib yang ketiga ini adalah saktah. Saktah di sini adalah berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya. Namun ketika berhenti itu tidak boleh mengambil nafas selama 2 sampai 4 harokat. Terdapat juga 4 lafaz saktah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kahfi akhir ayat 1, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan juga surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, di sana pada surah Al-Kahfi di akhir ayat 1 terdapat lafaz iwaja yang kemudian disambung oleh ayat berikutnya setelah membaca bacaan di akhir ayat 1 pada surat Al-Kahfi tersebut. Lalu kita juga perlu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dan langsung melanjutkan ke ayat kedua. Lalu pada surat Yasin juga dia terdapat pada ayat 52 di pertengahan ayat itu terdapat lafaz dinahaza. Nah, kita perlu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas kemudian melanjutkan bacaannya. Nah, tata cara membaca yang sudah saya jelaskan tadi ini berlaku juga untuk 2 ayat lainnya yang terdapat bacaan saktah di dalamnya.